Selamat siang Ibu Rita. Benar ya, saya sekarang sedang berbicara dengan Ibu Rita. Nah, baik Ibu Rita, perkenalkan saya Asri Erani, bisa panggil saya Rani. Saya mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, program studi ilmu keperawatan. Nah, Ibu Rita, jadi kedatangan saya di sini itu untuk memberikan penyuluhan nih kepada Ibu Rita tentang pemahaman ketuban pecah dini. Nah, karena Ibu Rita sedang mengandung atau hamil, makanya penyuluhan ini saya sasarkan kepada Ibu Rita, karena sasarannya penyuluhan ini kepada ibu hamil, Bu Rita, karena materinya itu tentang ketuban pecah dini. Nah, sekarang kita singkat aja ya, kita bilang KPD seperti itu biar lebih singkat untuk menjelaskannya. Nah, di sini Ibu Rita, saya memerlukan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu Rita bersedia? Baik, jika Ibu Rita bersedia, nah nanti saya itu akan membahas nih apa pengertian KPD, apa penyebab KPD, apa gejala KPD, serta bagaimana penanganan KPD tersebut. Seperti itu ya Bu. Nah, eh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas ke materi penyuluhannya seperti itu Bu ya. Nah, untuk medianya di sini kita menggunakan laptop dan live flat. Nah, untuk pengertiannya sendiri nih, apa sih ketuban pecah dini itu? Nah, ketuban pecah dini itu adalah pecahnya ketuban sebelum persalinan, dimulai pada tahapan kehamilan manapun, seperti itu Bu. Nah, ketuban pecah dini itu ditandai dengan keluarnya cairan berupa air-air dari vagina sebelum proses persalinan berlangsung. Cairan keluar melalui selaput ketuban yang mengalami robekan nih, dan muncul setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu dan setidaknya 1 jam sebelum waktu kehamilan yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami KPD, seperti itu Bu. Nah, untuk penyebab KPD-nya, walaupun banyak sekarang publikasi tentang ketuban pecah dini itu, ternyata penyebabnya itu masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti nih Ibu Rita. Namun pada sebagian besar kasus pun penyebab terjadinya ketuban pecah dini itu belum ditemukan, tapi ada beberapa faktor predisposisi dan ternyata ada beberapa faktor predisposisi dari ketuban pecah dini atau KPD itu. Nah, yang pertama itu karena penyebabnya itu ada inkompetensi serviks. Itu adalah serviks dengan suatu kelainan anatomik yang nyata disebabkan oleh laserasi sebelumnya melalui ostium uteri internum, atau merupakan suatu kelainan kongenital pada serviks yang memungkinkan terjadinya dilatasi berlebihan tanpa perasaan nyeri dan mules dalam kehamilan trimester kedua atau awal trimester ketiga. Nah, yang diikuti dengan penonjolan atau robekan selaput janin serta keluarnya hasil konsepsi. Namun ada juga nih faktor peregangan rahim yang berlebih yang bisa menyebabkan hidromnion atau kelebihan air ketuban, seperti itu berita. Dan ada juga riwayat ketuban pecah dini yang pernah mengalami ketuban pecah dini pada riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Nah, jadi mungkin ada orang yang misalnya dia ini udah hamil ketiga, ternyata dia pas hamil anak yang pertama itu pernah pecah ketuban dini juga, seperti itu Bu. Itu bisa menjadi faktor juga terjadi ketuban pecah dini kembali. Terus ada juga kelainan atau kerusakan selaput ketuban. Kelainan selaput ketuban atau kerusakan selaput ketuban itu disebabkan karena adanya infeksi, sehingga menyebabkan terjadinya nih proses biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk proteolitik sehingga memudahkan ketuban pecah, seperti itu Bu. Terus ada juga ternyata karena trauma nih. Ternyata beberapa ahli itu sepakat sebagai faktor predisposisi atau penyebab terjadinya ketuban pecah dini itu
didapat, misalnya dari hubungan seksual yang kasar atau pemeriksaan dalam, maupun amniositesis yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini karena biasanya disertai dengan infeksi itu Bu KPD-nya. Nah, keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina dan aroma air ketuban itu berbau amis dan tidak seperti bau amoniak seperti itu Bu ya. Nah, sekarang kita masuk di tanda dan gejala KPD. Apa sih tanda dan gejalanya? Ternyata tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban melalui vagina nih Bu. Aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti amoniak gitu. Terus air ketuban itu ternyata berwarna pucat dan cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai kelahiran datang seperti itu Bu. Nah, tetapi bila duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya mengganjal atau menyumbat kebocoran untuk sementara. Nah, sementara itu demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat, itu juga merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi pada KPD. Nah, ini kita masuk di penanganan KPD-nya. Apa aja sih penanganan KPD itu? Nah, yang pertama itu dirawat inap di rumah sakit nih Bu, untuk perawatan intensif ya, lebih intensif di rumah sakit. Terus yang kedua, jika ada perdarahan pervagina disertai nyeri perut, pikirkan itu adanya abrupsio plasenta. Nah, untuk yang ketiga, jika ada tanda-tanda infeksi seperti demam, cairan vagina yang berbau, itu diberikan antibiotik sama halnya pada amnionitis. Nah, untuk yang keempat, jika tidak ada tanda infeksi dan kehamilan di bawah 37 minggu, berikan antibiotik ampicillin selama 7 hari ditambah dengan eritromisin per oral selama 7 hari nih Bu. Nah, ini untuk dosis-dosisnya Bu ya. Terus kita juga bisa memberikan kortikosteroid untuk pematangan paru. Bisa juga berikan betametason dalam 2 dosis setiap 12 jam, atau dexamethasone dalam 4 dosis setiap 6 jam, atau kortikosteroid tapi ini untuk kortikosteroid itu jangan diberikan kalau ada infeksi. Nah, untuk yang kelima itu kita bisa melakukan persalinan pada kehamilan 37 minggu Bu, kalau kehamilan itu sudah 37 minggu. Jika terdapat his atau lendir darah, kemungkinan terjadi persalinan prematur. Nah, dimana kehamilannya sebelum waktunya seperti itu Bu. Terus bisa berikan ampicillin 2 gram 4 setiap 6 jam, atau penisilin setiap 6 jam hingga persalinan terjadi. Jika tidak ada infeksi pasca persalinan, itu bisa hentikan antibiotiknya. Terus yang keenam nih, nilai serviks. Jika serviks sudah matang, lakukan induksi persalinan dengan oksitosin. Nah, jika serviks belum matang, matangkan serviks dengan prostaglandin dan infusoksitosin, atau melahirkan dengan seksio cesarea. Nah, ternyata ini sudah selesai materinya. Adakah yang ingin Ibu Rita tanyakan? Sudah jelas Bu ya. Kalau misalnya Ibu Rita tiba-tiba ingin bertanya, Ibu Rita bisa hubungi saya via WhatsApp yang sudah saya kasih ke Ibu Rita tadi, seperti itu Bu ya. Nah, karena ini 10 menit sudah berlalu, saya akan permisi untuk pamit. Terima kasih Bu atas kerjasamanya telah mengikuti penyuluhan ini dengan baik. Terima kasih Bu Rita. Saya pamit ya.